bersyukur padamu Tuhan, karena semuanya karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tiada terukur oleh apapun juga Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, ini kami setiap umat-Mu. Kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan ini ya Tuhan. Kami rindu memberikan kemuliaan pujian kami. Bukan hanya dari mulut kami Tuhan, tapi dari hati kami Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan untuk menghampiri tata kemurahan, menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami umat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami ya Allahku. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita pagi hari ini menaikkan pujian kita, sembah kita kepada-Nya, sebab Dia Allah yang layak menerima segala pujian dan ucapan syukur. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh benar
yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Siapa yang setuju dengan saya katakan? Lambaikan tangan, Dia yang terbesar. Kau terbesar dan mulia. Amin Tuhan. Ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua yang bernafas memujimu. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Katakan dengan segenap hati. Bukan dari mulut kita, tapi dari hati kita. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, ungkapkan sukacita Dia.
Siapa namanya? Yesus Tuhan. Serukan namanya. Siapa? Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Dia luar biasa, perkasa, mulia Tuhan. Yesus sama di atas. Amin, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Engkau layak Tuhan menerima ucapan syukur kami. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Hanya Engkau Yesus yang berkuasa atas segalanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk. Betapa bersyukurnya kita, Dia ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Luar biasanya Dia. Siapa kita? Tapi Dia memilih saya dan saudara untuk dijadikan umat kepunyaannya, anak-anak yang dikasihinya. Betapa kami bersyukur padamu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapannya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai zamannya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu.
Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Saya serahkan hanya Engkau Tuhan, Allah di dalam hidup kami. Oh Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau semua bergoncang. Engkau satu-satunya Tuhan. Kau tetap Tak tergoyahkan, Kau tetap sekali lagi tak tergoyahkan. tak tergoyahkan. Kau tetap selamanya kami mau menyembah satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang tidak tergoyahkan. Kami mau Tuhan dengan hidup kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini masuk dalam hati kami dan menjadi buah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang bertema gereja sejati. Kita tahu gereja sejati itu bukan soal bangunan atau gedung, tetapi ini bicara soal individu, soal orang yang hidup menurut nilai-nilai firman Tuhan, dan dia masuk dalam rencana Tuhan yang agung untuk menjadi gereja yang sejati. Pergi datang ke gereja itu penting, tetapi lebih penting lagi menjadi gereja itu sendiri. Dan menjadi gereja itu adalah menerapkan nilai-nilai firman Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama keluarga. Pada saat ini kita menghadapi pandemi ini, mari kita ambil kesempatan. Kesempatan untuk apa? Karena pandemi ini kita harus di rumah, artinya kita lebih banyak waktu sama keluarga. Dan saya yakin pasti ada maksud Tuhan di situ, yaitu gereja sejati itu adalah di rumah kita masing-masing. Jadi kita akan belajar bagaimana menjadi gereja yang sejati di rumah kita masing-masing dari perjalanan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Yosua. Di dalam Ibrani 8 ayat 5 di situ dikatakan pelayanan mereka adalah gambaran dan bayang-bayang dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan Musa ketika ia hendak mendirikan kemah dan seterusnya. Artinya Israel itu adalah
tipologi atau bayang-bayang dari gereja Tuhan sekarang ini. Jadi gereja Tuhan masa kini bisa belajar dari gereja Tuhan yang masa lalu. Dan ada 3 ciri khas yang menandai gereja Tuhan ya, pada zaman Yosua ya. Dan bila kita teladani ya, ini bisa secara pribadi, bisa secara komunitas, bisa secara kolektif, bisa secara keluarga, supaya kita menemukan jati diri gereja itu yang sebenarnya ya. Jadi ini benar-benar jadi gereja ya, bukan cuman pergi ke gereja ya. Baik, yang pertama di dalam Yosua 5 ayat yang keempat dikatakan, inilah sebabnya Yosua menyunat mereka ya. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir ya. Lanjut ayat 6 yang B, kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya ya. Jadi ini adalah gambaran gereja Tuhan masa kini juga ya. Tuhan minta gereja masa kini sunat hati, lalu akan dijanjikan suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, itu surga ya. Jadi kisah ini mirip ya. Nah, tapi poin yang pertama adalah soal tunduk pada standar kekudusan Tuhan ya. Bicara soal sunat ya. Sunat itu mendemonstrasikan yang namanya komitmen kita kepada Tuhan ya, dengan tidak mengandalkan kekuatan manusia. Loh, kenapa bisa seperti itu? Gini ya. Tidak ada hubungannya antara sunat dengan kemampuan perang orang Israel. Apa hubungannya ya? Orang sunat atau tidak sunat secara fisik tidak punya hubungan dengan kemampuan perang seseorang ya. Kemampuannya tidak bertambah juga tidak berkurang ya. Kalau dia disunat kemampuannya juga tidak bertambah, kalau tidak disunat juga tidak berkurang ya. Nggak ada hubungannya sebenarnya ya. Kita tahu Israel itu diberkati Tuhan dengan intelektual yang tinggi ya. Tentu bangsa ini akan bertanya, loh kenapa kok sunat, hubungannya apa sama perang supaya kita dapat merebut tanah Kanaan ya. Kan tidak ada hubungannya. Ya memang tidak ada hubungannya ya. Tetapi Israel tidak pernah protes ya. Mereka justru taat sama Tuhan. Ya sudah, Tuhan suruh sunat, aku nurut ya. Bahkan lebih daripada itu ya. Israel juga memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh cemar bangsa lain ya, yang mereka kalahkan ya. Kan tidak semua satu bangsa itu ketika perang dengan Israel tidak semua itu ditumpas habis ya. Kadang-kadang disisakan wanita dan anak-anak, kadang-kadang juga harus ditumpas habis ya, kadang-kadang bahkan semuanya dihabiskan sampai ternak-ternaknya. Dan itu yang mempengaruhi kadang-kadang ya, mempengaruhi Israel, cara hidupnya dipengaruhi dengan cara yang cemar ya. Nah, Israel ini memilih untuk memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh itu. Nah, kalau bicara soal sunat, sunat ini bicara soal kekudusan ya. Tuhan pingin gerejanya pada masa Yosua ini dan gereja masa sekarang ya, itu hidup di dalam standar kekudusannya Tuhan ya, yang tidak mencemarkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang cemar ya, pasti dosa ya. Lalu adat istiadat ya, ada banyak adat istiadat itu yang tidak sesuai sama firman Tuhan ya, dan cara-cara duniawi yang lain ya, ketika kita berbisnis, ketika kita berumah tangga ya, ada banyak perbuatan-perbuatan yang kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Intinya adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Jadi kita harus hidup dengan taat sama firman Tuhan ya. Tapi kekudusan ini juga bukan berarti kita harus mengasingkan diri. Kita tahu ada orang-orang dan bahkan ada gereja yang hidupnya itu mengasingkan diri, hidup di gunung, wis memisahkan diri dari dunia luar ya, bahkan dunia internet mereka tidak tahu sampai sekarang, tidak mau tahu dengan dunia luarnya ya.
cukup hidup di situ selesai ya. Itu bukan gereja sejati. Itu gereja terasing ya. Dan Tuhan tidak mau itu ya. Gereja sejati adalah gereja yang jadi teladan dalam kehidupannya yang kudus di tengah orang-orang sekitar. Itu yang Tuhan inginkan ya. Terutama keluarga ya. Pada masa pandemi ini ya, mau tidak mau keluarga ya. Saya yakin Tuhan itu punya maksud seperti itu ya. Nah, kalau keluarga kita ya salah satunya hidup di dalam dosa ya, bahkan mungkin suami kita ada hidup di dalam dosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, atau mungkin istrinya ya yang hidup dalam dosa dan dia tidak tahu malu ya. Ya kita sabar, jangan ikut-ikutan, jangan juga membalas ya. Ingat kisahnya Adam dan Hawa ya. Ketika salah satunya jatuh di dalam dosa, ketika Hawa itu makan buah itu, proteksi Tuhan masih ada. Mereka tidak melihat satu sama lain itu dengan telanjang. Artinya Tuhan tuh masih melindungi karena Adam belum makan ya. Ingat itu ya. Jadi yang harus diperbuat apa ya, jangan dibalas, jangan juga ikut-ikutan ya. Kalau suaminya selingkuh saya ikut selingkuh ya, bukan seperti itu ya. Kalau seperti itu runtuh ya. Ketika Adam juga makan, baru mereka bisa melihat, wah ternyata telanjang ya. Proteksi Tuhan runtuh ya. Apa yang harus dilakukan? Menghadap Tuhan, minta ampun ya. Karena mungkin ada andil kita ya di kesalahan yang pasangan kita buat, atau anak-anak juga bisa ya. Anak-anak yang nakal yang tidak bisa dikasih tahu ya, mungkin ada andil kita ya. Kita datang menghadap Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan ya, berubah, belajar dari firman Tuhan, dan konsentrasi untuk hidup kudus ya. Nah, kita juga perlu kadang-kadang menunggu Tuhan bertindak ya. Sudah berdoa cukup lama tapi kok Tuhan tidak bertindak ya, tunggu ya. Tunggu ya. Yang saya tahu adalah firman Tuhan bilang gini, semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah artinya belum waktunya. Jadi tunggu ya. Kalau punya suami seperti ini, anak-anak seperti ini, atau istri yang seperti ini, jangan dijauhi, jangan dimusuhi, karena mereka akan cari rumah baru di luar sana, dan ini akan meruntuhkan yang namanya rumah tangga kita ya. Ya terus dibaiki saja ya. Memang tidak mudah, bahkan sulit ya. Bahkan kita kadang-kadang harus buang energi, buang waktu untuk memantau mereka ya, supaya mereka terus taat ya, terus mereka itu bisa dikasih tahu, bisa kita kontrol ya. Sabar ya. Memang disuruh sabar itu susah ya, tapi tenang, kita tidak sendirian. Israel pun demikian. Mereka juga harus geleng-geleng kepala ketika mereka disuruh perang, tapi syaratnya kamu harus sunat ya. Mereka juga bingung gitu loh. Kita juga kadang-kadang, mereka orang ini jahat, suami saya ini sudah menjahati saya, istri saya sudah jahat sama saya, anak-anak juga jahat ya. Tetap Tuhan bilang apa? Tunduk sama firman Tuhan. Sudah, firman Tuhan bilang kamu harus baik. Apapun kesalahan mereka ya, pokoknya taat saja sama firman Tuhan. Saya yakin firman Tuhan itu akan berbuah. Jadi kita ajarkan, kita teladankan ya. Tidak cukup kita ngajar, tapi harus dicontohkan ya. Bahkan kita harus pantau ya, lakukan itu sepenuh hati ya, agar suatu saat nanti kalau Tuhan berkehendak, Dia pasti akan merahmati ya anggota keluarga kita yang kita bawa dalam pergumulan. Siapa tahu Tuhan itu melimpahkan kasih karunia-Nya. Nah, di dalam Matius 5 ayat 29 mengatakan demikian. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi dari ayat ini, Tuhan itu ingin mengajarkan bukan untuk amputasi tangan. Kalau tangannya buat dosa dipotong, bukan ya. Tapi ini
belajar untuk fokus. Fokus sama apa? Sama firman Tuhan. Ya. Yang namanya perbuatan duniawi, perbuatan dosa itu kalau di bahasa Alkitab itu kedagingan. Ya. Nah kedagingan itu harus disayat supaya kita bisa taat. Ya. Jadi kalau tangannya berdosa gimana? Ya. Sudah, tangannya jangan dipakai. Ya. Ketika kita tahu ya ada kesempatan untuk bikin dosa, usahakan tangan itu kita pegang ya. Sudah, berhenti ya. Pegang, jangan berbuat dosa lagi ya. Berhenti ya. Nah, sekarang kita renungkan bagian tubuh yang mana yang membuat kita tidak taat sama Tuhan. Tangankah? Matakah? Pikirankah? Nah, di keadaan sekarang ini kan seringkali pikiran. Ya. Banyak orang stres. Ya. Yang bisa jadi sumber masalah ya, di kehidupan kita. Kita hidup tidak benar sama Tuhan karena apa? Karena pikiran, stres, ya. Lalu bosan, lalu takut, lalu khawatir. Akhirnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Tidak bisa berpikir dengan jernih, dampaknya apa? Kita langgar firman Tuhan. Secara sadar atau tidak sadar, ini seringkali terjadi ya. Pada orang-orang yang khawatir berlebih, yang takut berlebih ya. Akhirnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Gimana caranya ya? Ya dialihkan pikiran ini. Ya, kalau selama ini kita pakai waktu, kita pakai pikiran untuk khawatir, untuk bingung ya, harus seperti ini, harus itu, untuk dipakai untuk hal yang lain ya. Jadi waktunya dipakai yang lain. Gunakan waktu itu untuk nulis ya. Untuk nulis apa tah ya? Terserah Bapak Ibu mau tulis apa. Ya saya selama 1 minggu lebih ini sudah mencoba menulis yang namanya diari. Ya. Bukan diari curhatan hati, ya, tapi diari itu isinya adalah saya baca firman Tuhan, saya tulis di situ ayat firman Tuhannya apa. Lalu ini namanya metode SOMAP. Ya. S itu scripture itu ayat firman Tuhan. Lalu O itu objektif. Ya. Tuhan itu ngomong apa dari ayat itu. Lalu M itu memori. Ya. Saya punya pengalaman apa yang pernah saya lakukan dulu dengan ayat ini, dengan Tuhan bicara apa. Saya tulis di situ pengalaman. Lalu A ya, application ya. A itu apa yang bisa saya lakukan, aplikatifnya apa ya. Saya bisa bikin apa dari ini, dari ayat ini. Misalnya Tuhan bilang berilah ya, maka kamu akan menerima ya, mintalah maka kamu akan menerima ya. Ya minta ya, aplikasinya apa? Banyak berdoa ya, banyak memohon sama Tuhan misalnya. Lalu P yang terakhir prayer ya. Prayer ini apa yang aku doakan ya. Kalau ada kesalahan, kalau ada yang aku buat, yang kesalahan yang pernah aku buat, minta ampun sama Tuhan. Lalu permohonan sesimpel itu. Ya, kalau ditulis di Alkitab itu di komputer itu cuma 1 halaman. Sudah selesai setiap hari tapi rutin ya. Nggak usah terlalu panjang. Dan itu sangat memudahkan ya. Memudahkan apa? Memudahkan kita dan saya untuk ingat firman Tuhan ya. Dan itu ada banyak pelajaran-pelajaran baru setiap hari yang saya pelajari. Wah, ternyata setelah baca ini dapat pengertian baru ya. Dan saya kerjakan ini tidak sendirian. Saya sama saudara Theo, sama Angel, kita saling sharing ya, 2 hari sekali kita sharing ya. Ada banyak pelajaran-pelajaran baru ya yang kita buat dari hal ini ya. Dan saya justru diberkati dengan pengalaman-pengalaman mereka ya. Sama kita saling memberkati, saling tahu ternyata gini ya. Jadi semakin luas dan kita bisa semakin ngerti bahwa Tuhan itu pengennya seperti ini ya. Lanjut, poin berikutnya adalah di dalam Yosua 11 ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Di situ saya sudah kasih warna kuning ya. Tidak usah kita baca semua ya. Jadi di Yosua 11 ayat 6 ini dikatakan aku menyerahkan mereka. Ini Tuhan menyerahkan musuh-musuh Israel ya. Lalu di ayat 7 dikatakan Israel itu menyerbu musuh-musuhnya ya. Jadi Tuhan menyerahkan, Israel menyerbu ya. Poin yang kedua yang menjadi ciri khas gereja sejati adalah mengandalkan Tuhan.
kemenangan Israel ini bukan atas kekuatan Israel sendiri, tetapi ada usaha Tuhan semata-mata yang memenangkan Israel. Tanpa Tuhan tidak mungkin Israel bisa menang. Contoh kejadian di Gideon. Tidak mungkin sekian ratus orang bisa melawan sekian ribu orang, ya. Akan difilmkan itu, filmnya namanya Sparta, The 300, ya. Itu ngambil dari kisahnya Gideon itu. Tidak mungkin tanpa Tuhan. Ketika bangsa Israel perang melawan orang Amalek, Musa angkat tangan. Apa urusannya Musa angkat tangan dengan kemenangan bangsa Israel? Tidak ada sebenarnya kalau secara logis. Tapi itu berpengaruh sama Tuhan, ya. Dan ada banyak perang Israel yang dimenangkan itu semuanya rata-rata berkat kuasa Tuhan. Daud juga banyak, ya. Ketika Daud perang dia tanya Tuhan, Tuhan harus apa? Maju kah? Ketika Tuhan bilang maju, Daud maju. Sudah terbiasa maju, perang yang lain, Daud tetap tanya Tuhan, Tuhan harus apa? Mundur, muter. Daud nurut, menanglah dia. Jadi intinya Daud itu juga tanya Tuhan. Nah, kemenangan Israel ini juga tidak karena Israel itu duduk diam, tetapi dia bertindak atas petunjuknya Tuhan. Tuhan bilang maju, maju. Tuhan bilang muter, muter. Tuhan bilang mundur, mundur. Israel nurut. Tapi Israel tidak duduk diam, mereka juga perang. Ya, di dalam Yosua tadi mereka menyerbu. Ya, bahkan Israel itu di ayat berikutnya mengejar terus sampai ketangkep semuanya, ya. Jadi soal mengandalkan Tuhan ini, mengandalkan Tuhan itu bukan lepas tanggung jawab, tapi mempersembahkan tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan terus kita tidak bikin apa-apa, itu bukan mengandalkan Tuhan, itu melepas tanggung jawab. Lalu mempersembahkan tanggung jawab itu gimana? Ya, seperti Israel, Tuhan bilang, aku serahkan mereka ke dalam tanganmu. Israel ngapain? Apa duduk diam? Enggak. Mereka menyerbu. Jadi gimana kita? Ya kita kalau punya tanggung jawab di rumah, diselesaikan. Dan selesaikan dengan, bukan dengan asal-asalan, lakukan yang terbaik. Israel itu sampai ngejar loh. Semua dikejar sampai tidak tersisa bahkan. Musuh-musuhnya itu lari ke gunung, Israel tetap ngejar. Dimanapun dikejar sama Israel. Artinya Israel lakukan yang terbaik. Nah, kita punya tanggung jawab apa di rumah? Suami-suami punya tanggung jawab apa? Istri-istri punya tanggung jawab apa? Anak-anak punya tanggung jawab apa? Selesaikan dengan baik. Jangan bilang, wah suamiku aja tidak menyelesaikan tanggung jawabku, aku juga tidak perlu. Papa mamaku juga tidak bertanggung jawab sama aku tidak perlu. Kalau seperti ini ceritanya, ya, runtuhlah proteksi Tuhan itu. Ya. Kita akan saling balas akhirnya, runtuh proteksi Tuhan. Jadi jangan merasa ini juga bukan tanggung jawabku kok, ini tugasnya dia, ini tugasnya dia. Nah, seringkali yang seperti itu kan bapak-bapak ya, tidak mau urusan sama urusan rumah. Gengsi, mau cuci piring gengsi, mau cuci baju gengsi, mau jemur pakaian gengsi. Ya. Nah kalau gitu ya susah ya. Susah yang susah siapa? Istrinya yang susah. Ya. Masa semua tanggung jawab dilimpahkan ke dia? Lu kan sudah capek kerja cari uang. Loh dikira mengerjakan pekerjaan rumah itu enggak capek ya kan? Suami-suami harus bantu pekerjaan rumah. Jangan gengsi, masa ngepel. Loh memangnya kenapa kalau ngepel? Ya. Gini ya, siapapun yang kita layani, sesama itu sama dengan kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani istri kita, itu kita melayani Tuhan. Kita melayani anak kita, itu melayani Tuhan. Kita melayani orang tua kita, itu melayani Tuhan. Kalau kita tidak layani mereka tidak puas. Istri kita tidak puas, suami kita tidak puas, anak kita tidak puas. Akhirnya apa? Mereka cari rumah lain di luar. Akhirnya rusaklah rumah tangganya. Jadi tanggung jawab itu selesaikan dan kerjakan sebaik mungkin, ya. Terutama untuk keluarga, ya, karena ini adalah kunci. Ya. Israel itu seperti itu, Bapak Ibu.
keluarganya kuat, ya, akhirnya negaranya bisa kuat, ya, harmonis rumah tangganya. Ya. Cara ngeceknya gimana sih kalau kita itu sudah mengandalkan Tuhan? Caranya mudah. Ya. Seberapa banyak kata ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan waktu kita berdoa, waktu kita menyanyi. Kalau banyak bersyukur, berarti kita sudah mengandalkan Tuhan. Habis cuci piring, terima kasih Tuhan, kau kasih aku kekuatan, kasih kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani istriku. Kalau itu kita ucapkan, kita mengandalkan Tuhan. Dengan sadar loh ya, bukan dengan paksaan. Kalau enggak, ya berarti kita masih mengandalkan diri sendiri. Ya. Jadi banyak-banyak bersyukur itu bukti bahwa seseorang mengandalkan Tuhan. Enak ngomong suruh tanggung jawab ya. Tapi pasangannya tidak mau selesaikan tanggung jawab. Nah ini ya, pikiran-pikiran seperti ini harus dibuang. Lanjut. Nah, poin yang ketiga ada di Yosua pasal 6 ayat yang keempat. Di situ saya highlight ya, saya kasih warna kuning. Meniup sangkakala ya. Ini kisahnya soal Israel mengelilingi tembok Yeriko. Jadi poin yang ketiga yang menjadi ciri khas gereja sejati adalah melayani dan beribadah sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Israel itu diberkati dengan intelektual yang tinggi. Tentu tidak masuk akal perang supaya temboknya runtuh suruh keliling. Tidak masuk akal. Ada kaum-kaum kritikus Alkitab yang bilang gini, temboknya itu bisa runtuh karena suara trompet dari Israel yang sangat kencang. Mereka tidak pernah lihat tembok Yeriko setebal apa. Tembok Yeriko itu 6 meter tebalnya Bapak Ibu. 6 meter. Mau suara sekencang apa? Butuh berapa juta orang. Sedangkan Israel pada saat itu jumlahnya sekitar 1 juta orang. 1 juta orang main trompet, kurang kencang trompetnya. Apalagi pada zaman dulu itu kan dari tanduk ya, tanduk binatang ya. Resonansinya juga tidak sebesar trompet sekarang. Tidak masuk akal bagi Israel. Bagi kita juga sekarang ya tidak masuk akal gitu loh. Tetapi sekali lagi Israel itu lebih memilih taat. Padahal Israel bisa saja langsung gempur tembok itu. Masuk ke situ bisa ya. Hajar habis bisa. Ya, tetapi apa? Israel lebih memilih untuk mengikuti petunjuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara di rumah harus berdoa, beribadah sesuai dengan firman Tuhan. Ibadah adakan mesbah keluarga. Kalau ibadah sama-sama, ya, ikuti yang dari gereja ini lakukan. Ya. Wah Pak Pendeta, jangankan mau ibadah sesuai firman Tuhan, ada ibadah aja untung-untungan. Nah ini ayo jangan malas. Apalagi kita merasa mampu, ndak ibadah ndak apa-apa kok, diberkati Tuhan. Ndak ibadah juga ndak apa-apa kok, ndak ada mesbah keluarga juga ndak apa-apa kok, bahtera rumah tangga tetap utuh. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan-jangan ada bom waktu. Saya berdoanya sih ndak ada ya, semoga ndak apa-apa. Semoga kita ndak perlu mengalami hal yang buruk baru kita bertobat ya. Karena ada banyak orang sekarang itu tidak jaga protokol kesehatan, padahal banyak orang mati kan. Itu harganya mahal loh, orang meninggal itu nyawa gitu. Tidak belajar dari itu ya. Ingat ya, kemampuan kita itu terbatas. Kalau kita tanpa Tuhan, tanpa ikut petunjuk Tuhan, tidak selalu Tuhan itu suka, tidak selalu sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita tidak sesuai firman Tuhan, apalagi melanggar ya, apalagi Tuhan tidak suka, ini konsekuensinya repot. Urusan sama Tuhan itu kalau sudah urusan kesalahan itu repot Bapak Ibu. Walaupun Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tapi yang namanya konsekuensi itu tetap ada. Ya. Harus malu, harus kehilangan salah satu anggota keluarga. Harus apa? Harus rumah tangganya runtuh baru bertobat. Ini kan tidak bisa dinilai dengan uang. Oke, balik kita cara ibadah. Cara ibadah kita ya mungkin kelihatannya membosankan. Pujian habis pujian, doa, firman habis firman, nanti mungkin nyanyi sebentar,
Habis nyanyi doa selesai, bosen. Mesbah keluarga juga bosen. Doanya itu aja, firman Tuhannya itu aja. Kadang-kadang ya, cara yang membosankan, cara yang usang, cara yang lama, itu kadang-kadang lebih sesuai sama maunya Tuhan. Loh kok bisa? Iya, ya banyak. Kita lihat ada banyak gereja modern kan yang aneh-aneh. Bapak Ibu kalau lihat di sosial media itu banyak gereja aneh-aneh. Ya. Ada orang dibaptis itu sambil nyetel lagu rock, Bapak Ibu. Bayangkan itu. Ya. Selesai dibaptis nyanyi lagu rock, mencak-mencak. Ini kan kok rasanya seperti menghina baptisan itu ya. Kayak tidak ada sakral-sakralnya baptisan itu. Ada banyak lagi ya. Banyak lagi praktek-praktek gereja-gereja modern. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau di rumah lihat ibadahnya gereja lain, hati-hati kalau itu tidak sesuai sama firman Tuhan, kita harus nilai ya. Paling enggak nilai dengan etika lah. Sopan enggak? Kalau enggak sopan ya jangan. Jangan diikuti. Saya pernah ibadah juga dulu di suatu kota, itu sampai breakdance. Dan breakdance-nya itu breakdance di atas meja. Jadi saya duduk di meja lagi puji-pujian, mereka breakdance, lompat salto di atas meja, di depan meja ini. Habis itu saya tidak mau ibadah lagi di situ. Ya. Kenapa? Loh ini bukan soal kita sorak-sorai memuji Tuhan, tapi ini soal etika. Soal etika aja tidak masuk, apalagi firman Tuhan. Ya. Jadi ayo kita kasih teladan yang baik. Ya. Ketika kita beribadah di rumah, ya ibadah yang sungguh-sungguh. Jadi teladan dilihat sama istrinya, dilihat sama suaminya, dilihat sama anak-anaknya, dilihat sama orang tuanya. Oh iya, suamiku kalau ibadah sungguh-sungguh, aku juga harus sungguh-sungguh. Orang tuaku juga, ya. Mereka sungguh-sungguh, aku juga harus sungguh-sungguh. Seperti itu, Bapak. Jadi, my home is my church. Rumahku itu gerejaku. Bukan my church is my second home. Gereja itu jangan dijadikan rumah. Tidak tepat itu. Rumahku adalah gerejaku. Ini gereja yang sejati Bapak Ibu. Taat di rumah, andalkan Tuhan di rumah. Layani pasangan kita. Di gereja itu tidak kurang taat apa orang-orang. Taat. Ya kan? Ya tidak tahu kalau pikirannya aneh-aneh ya. Tidak kurang mengandalkan Tuhan apa? Berdoa banyak kok ya. Tidak kurang melayani apa ya. Sudah cukup ya. Di rumah itu yang harus ditegakkan yang namanya tiang gereja itu ya. Menghadiri ibadah itu penting untuk diperlengkapi ya. Jangan tidak ibadah sama sekali ya. Penting ya. Tapi lebih penting menghadirkan gereja itu di rumah ya. Terapkan firman Tuhan, taat ya. Nah pertanyaannya adalah fokus iman kita di mana? Kalau kita hanya fokus sama diri sendiri, ya tinggal aja di hutan gitu loh, ya kan? Tapi kan kita ini punya keluarga, punya orang-orang yang terdekat. Kita tidak bisa hidup sendirian. Ayo balik fokus di mana kita tinggal, yaitu keluarga kita gitu loh. Walaupun mungkin aku tidak tinggal dengan orang yang sedarah, bukan saudara. Ya. Nah, tidak ada urusannya, ya. Tidak ada urusannya. Mau tinggal dengan siapapun itu keluarga kita. Ayo menangkan mereka untuk Tuhan. Butuh perjuangan memang. Tapi kalau tidak diperjuangkan sama sekali kita yang rugi. Pernah ada pasangan, ya, suaminya itu cuma bisa kerja cari uang. Dia cuma bisa kasih uang ke Tuhan. Lalu si ibu ini ngomong sama pendetanya, Pak Pendeta, suamiku cuma bisa kerja, tidak bisa ikut melayani, bahkan datang ibadah kadang-kadang tidak bisa, bolong-bolong. Saya dalam hati dengar orang seperti ini, surga itu lo tidak butuh duitmu, surga itu sudah kaya, kekayaanmu itu cuma diinjak-injak di surga, lantainya aja emas kok. Diinjak-injak bahkan tidak ada harganya gitu loh. Kok kita usaha-usaha kasih uang ke Tuhan? Cuma kasih uang ya. Ingat, uang itu yang kasih siapa? Tuhan. Dia tidak ingat itu. Ya.
Tuhan itu tidak butuh uangmu, tapi butuh dirimu. Kalau Bapak Ibu punya pasangan yang seperti ini, ajak ke gereja. Kasih tahu Tuhan itu tidak cuma butuh uang, tapi butuh dirimu, kangen sama kamu gitu. Fokus. Ya. Nah, apa rahasia Yosua? Ya, sehingga dia berhasil menjadi gereja yang sejati. Ya, kita tahu bahwa Kaleb dan Yosua ini berjalan bersama-sama. Ya, di sini Kaleb itu dia itu diwariskan ada tanah ya. Yosua juga sama. Ya, rahasianya karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ya, di dalam perikop ini ayat 8 dan 9 di Yosua 14 ayat 8 dan 9 juga 3 kali dibilang bahwa Yosua itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb juga sama, ya, mengikuti Tuhan sepenuh hati. Ya. Yosua melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan dan seperti yang diteladankan Musa dan meneruskan kepada Kaleb dan Israel. Ya. Artinya apa? Ya. Mereka ini tidak hanya fokus dengan dirinya sendiri, tapi mereka mau orang lain juga dimenangkan. Ya kalau bukan kita yang peduli sama keluarga, siapa lagi? Kan kita ditempatkan di situ, ya bukan kebetulan gitu loh. Ayo teruskan ke keluarga kita, itu tanggung jawab, selesaikan dan persembahkan kepada Tuhan. Butuh kemauan yang sangat kuat. Nggak cukup sekedar usaha sekedarnya, tapi butuh kemauan yang kuat. Seperti Petrus di sini dikatakan Tuhan Yesus bilang, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ini seringkali dipakai ayat untuk pendirian gereja. Ya. Tapi yang kita tahu ya, batu karang ini bukan arti nama Petrus. Memang arti nama Petrus itu batu karang, tapi kata ini tidak merujuk kepada Petrus. Kalau ini merujuk kepada Petrus, kenapa ada kata dan di situ? Ini bukan pribadi Petrus, tapi kemauannya. Tuhan Yesus bilang, engkau adalah Petrus dan kemauanmu yang kuat itu. Aku akan mendirikan jemaatku di atasmu dan kemauanmu yang kuat. Ya. Jadi kalau kita mau jadi gereja yang sejati, mau menjadikan my home is my church, harus ada kemauan yang kuat. Harus ada kemauan yang kuat. Ya. Mau rumah tangganya utuh, mau pekerjaannya diberkati Tuhan, mau punya kehidupan yang berkemenangan, punyai kemauan yang kuat, terapkan my home is my church. Ya. Ada satu kata di dunia maya yang saya kutip di sini, you must follow Jesus for yourself. Saya tambahi plus your family, but you can follow him by yourself. Ya, artinya gini, kita harus mengikuti Yesus untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, tapi kita tidak bisa ikut dia dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu. Butuh petunjuk Tuhan. Tidak bisa kita jalan dengan kekuatan sendiri. Ayo yang waras, yang sadar bahwa kita butuh Tuhan, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Mungkin keluarga kita tidak berubah, ya. Bukan karena kita kurang usaha, mungkin karena kurang doa. Sudah doa, kurang kenceng, ya. Kurang kenceng, kurang keras, kurang sering, kurang intens sama Tuhan, kurang banyak doanya, ya. Kurang sungguh-sungguh mungkin. Terus muridkan keluarga kita, ya. Yosua 1 ayat 5 mengatakan demikian, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya yakin Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara, tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara, dan tidak akan meninggalkan. Asal kita punya kemauan yang kuat, ya. Mau fokus terapkan firman Tuhan, fokus ibadah, fokus bersyukur, fokus bekerja, ya. Terapkan ini, ya, firman Tuhan ini di dalam rumah, semua ayat firman Tuhan terapkan di rumah sampai jadi my home is my church. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu keluarga kami dimenangkan. Kami rindu
rumah kami jadi gereja Tuhan yang sejati. Kami rindu ada kemenangan terjadi di rumah kami. Ada banyak orang menyerukan nama Tuhan di rumah kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan memberikan petunjuk bagi kami untuk kami bisa melangkah dengan benar, melangkah dengan pasti sesuai dengan maunya Tuhan. Agar namamu dimuliakan di dalam kehidupan keluarga kami. Keluarga kami hidup dalam standar kekudusan Tuhan. Keluarga kami mengandalkan Tuhan. Dan keluarga kami beribadah kepada nama Tuhan. Dan siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku
satu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, kita sudah beribadah kepada Tuhan dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar akan menolong kita menghadirkan gereja di rumah kita masing-masing. Inilah kesempatan di mana kita boleh makin dekat dengan Tuhan dalam situasi pandemi ini di mana kita diharuskan beribadah di rumah masing-masing. Mari hadirkan itu gereja di rumah kita dan tidak hanya berhenti sampai setelah kita ibadah tatap muka lagi, tetapi seterusnya. Ya, biarlah mesbah keluarga kita akan kita pelihara. Ya, karena kekuatan sebuah gereja, kekuatan sebuah negara itu terletak di dalam tangan keluarga. Ya, hari-hari ini kita tahu bahwa ada banyak masalah kesehatan, ya, di mana virus corona ini makin menjadi-jadi. Saya berharap agar kita tetap menjaga diri kita ya dengan minum vitamin, olahraga, lalu berjemur dan sebagainya. Kita juga jangan lupa pakai masker rangkap. Ya, jangan hanya satu tapi rangkap karena virus ini dengan mudahnya menular. Ya, jadi mari kita jaga diri kita dan jaga hati untuk tetap dekat dengan Tuhan sehingga hati kita menjadi tenang dan itulah imunitas kita bertambah. Ya, saya berharap agar kita terus berdoa agar Tuhan melindungi dan menjaga kita semua. Berdoa juga untuk keluarga yang merasa kehilangan karena ditinggal oleh kekasih-kekasihnya supaya Tuhan menguatkan mereka semua. Mari kita akan fokus kepada Tuhan ya, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini kita tetap kuat bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita akan memberkati negeri ini dan kata-kata iman kita. Kita berdiri sebagai gereja yang diberi tanggung jawab dan diberi tanggung jawab dan kuasa untuk menjadi berkat, termasuk dengan mengucapkan berkat atas negeri ini. Mari kita ucapkan dengan iman, dengan hati yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah dengan kedamaian. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah para pemimpin dari presiden sampai pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Diberkatilah masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo ini. Diberkatilah orang-orang percaya yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, sekali lagi kami menyerahkan diri kami kepadamu dalam ucapan syukur kami pada akhir ibadah ini ya Tuhan.
untuk pemeliharaan-Mu selama ini dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak pernah Kau melepaskan tangan kami. Terima kasih ya Bapak, kami sekarang berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka cita karena kehilangan kekasihnya. Tuhan tolong mereka, berikan penghiburan, kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Biar kasih setia-Mu Tuhan akan menaungi mereka, memberikan kemampuan untuk menghadapi semua tantangan kehidupan ini. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa supaya Tuhan juga melindungi dan menjagai kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Dari semua yang jahat ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan membebaskan kami dari virus corona. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan kepada kami hati yang terus terarah kepada-Mu ya Tuhan. Karena disitulah terletak kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Ya Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan kekuatan, iman kepada mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan menjamah mereka. Ya Tuhan apapun yang mereka alami, kami percaya tangan kuasa-Mu ya Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup menyembuhkan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk Sekolah Bintang Harapan. Tuhan memakai sekolah ini Tuhan, guru-guru yang mengajar, juga Tuhan anak-anak siswa-siswi yang bersekolah di rumah Tuhan, mereka tolong supaya mereka dengan giat belajar. Tuhan tolong melindungi mereka semua. Terima kasih Bapa, kami percaya seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, karena Engkau lah Allah yang dapat kami andalkan lebih dari apapun. Terima kasih Bapa, segala hormat syukur kami persembahkan bagi-Mu, karena Engkau lah Allah pemelihara kami yang dapat kami percayai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atas-Mu semua berkat dari Allah Bapa itu. Terus akan melimpah dalam hidupmu kekuatan, damai sejahtera, penghiburan dari Bapa itu. Dan kasih Yesus Kristus memenuhi hatimu sehingga engkau menjadi damai dan dikuatkan. Dan Roh Kudus menuntun saudara, membentuk saudara, mengurapi saudara, memberikan kekuatan. Dan memakai engkau semua menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menghadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan, dan biarlah tetapkan hatimu untuk memandang Tuhan.